mana suaranya? Film Gowok sudah tayang di bioskop kesayangan Anda. Kita langsung lihat trailernya berikut ini. Jadi Rika, yang tadi bener Nyai Santi. Begitu harapan semua cantrik Nyai, Mas. Termasuk saya. Semua perasaanku ke kamu ada di buku ini, Tri. Cara bisa dikandani. Lupakan Jaya, karena dia tidak pernah janjinya. Pak, nonton surat lagi ku Laura. Orang Duk. Tri, aku sudah ingatkan. Cari ilmu itu, Nyai. Atau aku akan mengakhiri hidupku lagi. Aja, Tri. Jika laki-laki yang pernah menjalani gowok akan menjadi laki-laki yang memuaskan perempuan. Nanging Mas Jaya, langkung saking menika Romo. Tenang saja, Ndoro Ayu. Kebetulan saya akan gowok di Mas Bagas. Tadi malam pas datang kamu kasih saya apa toh? Rasanya edan. Kudu cepet rapi ke Bagas. Ibu kan sangat ingin Bagas menikahi Putri Fatma, Bu. Wonten apa sebenarnya? Kamu apakan Bagas sebenarnya? Jawab, Tri. Keren ya. Penasaran banget. Nonton Nanti ya? kita nonton berdua ya, Jessica Iya, ya. kan udah tayang 5 Juni. Iya, pas weekend nanti kita Pas weekend, jalan besok ya. berarti ya. Besok dong. Nah, lanjut lagi kita akan berbincang soal film Gowok. Jangan senyum-senyum begitu dong penonton. Kan saya biasa. Saya kan ngajak Jessica nonton. Mbak Lola. Iya. Ini kan kayaknya Mbak Lola, saya baru ngeliat Mbak Lola lagi main film. Mungkin sudah 10 tahun Mbak Lola vakum di depan layar lebar begitu ya. Nah, ketika ditawari menjadi pemeran utama dalam film Gowok Kamasutra Jawa, apa yang dikatakan oleh Mas Hanung pertama kali kepada Mbak Lola begitu? Apa ya, Mas? Yang membuat Mbak Lola, oke, saya terima tawaran ini. Ada orangnya loh di sini. Dari sudut pandang Mbak Lola dulu nih. Enggak, sebenarnya saya dapat naskah, kemudian tawarannya tuh main film. Terus waktu itu saya memang lagi nggak kepingin di depan layar kan, memang selalu sibuknya di belakang layar. Yeah. Terus kemudian datang naskah judulnya Gowok, yang bikin Mas Hanung. Terus, Gowok mau difilmin? Saya memang tahu ada cerita Gowok udah lama, tapi mau difilmin tuh kayak gimana gitu. Terus akhirnya manajemen saya waktu itu bilang nanti minggu depan Mas Hanung mau ketemu cari waktu. Bacalah saya kan skenarionya itu. Terus ketemu, hal pertama yang saya tanya justru kenapa Mas kamu casting saya di sini? Terus ya udah emang kamu yang paling cocok kayaknya. Terus udah gitu ada beberapa hal juga yang concern saya tanyain sama Mas Hanung, misalnya adegan seksnya, kemudian lagi ya ada banyak lah, terus diskusi-diskusi panjang mengenai posisi perempuan gitu, terus lawan mainnya siapa aja. Dan ketika udah ketemu, nggak lama saya menyatakan untuk bersedia ikut di produksi ini. Jadi menurut Mas Hanung paling cocok ya Mbak Lola ya? Saya ngerasa, nggak tahu ya, ngerasa dia aja gitu. Dan 2 tahun yang lalu itu saya pas haji, ya kan, saya tuh kayak ngelihat Lola gitu, kayak ngelihat Mbak Lola tuh naik ke eskalator gitu kan, ini kayaknya Lola Amaria deh, gitu kan. Tapi kan memang situasi di Mekah itu kan Padat. emang padat, terus kemudian kadang-kadang aneh gitu kan. Dari ribuan orang, dari berbagai macam wajah di situ, kenapa wajahnya Lola Amaria ada di situ gitu loh, di muka saya gitu kan. Tapi emang saya di situ kok, Mas. Nah, aku baru tahu setelah dia balik kan. Nah, habis dari situ kan udah, kayaknya Lola Amaria deh. Oh, ya mungkin aja dia haji gitu kan. Oke, nah setelah itu terus kemudian ada filmnya dia yang apa? Yang Exil ya. Nah, ada film dia Exil ya. Kebetulan memang saya begitu suka concern dengan tema-tema tahun-tahun 1960, 65 gitu kan. Iya. Wah, ini menarik nih, aku nonton. Wah,
sangat apa namanya emosional ketika aku nonton. Terus wah kayaknya menarik juga ya kalau dia main film gue ini. Tapi dia udah haji, gimana ya? Aku mikir gitu kan. Udah haji. Tapi nggak apa-apa, ya kan? Mungkin fansnya dia akan lebih percaya bahwa film ini bukan film seks karena pemainnya haji. Ya gitu. Gitu. Trik saya gitu kan. Karena memang sebenarnya awalnya saya mau buat film ini bukan karena pengen nge-seks, itu enggak gitu loh. Karena ini ada sebuah profesi yang menurut saya mulia, ya kan? Kenapa mulia? Karena ada seorang perempuan yang dia merelakan tubuhnya untuk ngajari laki-laki agar supaya laki-laki itu pinter memahami perempuan. Tapi risetnya ada ini? Iya, ada. Saya kenapa suka sama tema ini? Saya amazed, bukan suka ya, saya kaget. Ternyata di budaya saya, Jawa, ada yang seperti ini. Karena yang saya tahu, laki-laki itu harus dilayani sama perempuan. Karena di doktrin bapak saya, nenek moyang saya tentang Jawa itu kan begitu. Laki-laki itu pemimpin, laki-laki itu apalagi laki-laki anak pertama gitu kan, itu harus dihargai. Bahkan dipegang kepalanya oleh adiknya nggak boleh, itu kualat apa segala macam. Jadi sangat patriarkal sekali, itu yang saya tahu gitu kan. Dan itu mendarah daging ke saya waktu saya dipegang kepalanya sama adik saya itu saya bisa marah. Marah banget ya? Banget pada saat itu. Apalagi sama teman sendiri ya. Ya, sama adik aja marah banget. Ya. Jadi gitu. Kalau mau pegang yang lain. Oh gitu ya. Iya. Makanya ketika ngelihat ada baca artikel Gowo, kok seorang laki-laki diajarin untuk bisa membahagiakan perempuan, untuk memuaskan perempuan. Dan menyebutnya adalah Kama Sutra Jawa. Karena setahu saya Kama Sutra kan dari India. Nah, kalau Kama Sutra yang dari India saya tahu, ya kan, bahwa memang ada buku kitab mengajari perempuan agar supaya memuaskan laki-laki dengan berbagai macam gaya apa segala macam gitu-gitu kan. Nah, ini Kama Sutra Jawa ternyata kebalikannya. Wah, ini menarik ini. Ini sesuatu hal yang buat gua harus. Nah, tapi gimana ya cara membuat sebuah film yang orang biar konotasinya enggak negatif ya kan. Tadinya udah aku bikin film Gowo aja, tapi ketika ada cuma ngomongin Gowo doang, orang mengiranya horor. Horor ya, itu kan. Gak mungkin kan Gowo itu roman yang menyentuh ya, gak mungkin kan. Judulnya Gowo gitu kan. Kecuali judulnya cowok. Nah, itu beda tuh. Beda gitu kan. Nah, itu. Karena itu makanya tak kasih tagline Kama Sutra Jawa. Makin-makin. Ketika ada Kama Sutranya langsung orang, pasti plus tuh ya. Gitu. Kan filmnya 21 plus kan? Apa? 21 plus kan? 21. Itu waktu itu kita nggak kepikiran bahwa film ini akan 21 plus. Bahkan pada saat dibawa ke Rotterdam Film Festival, kita nggak ada ekspektasi apa-apa ini akan 21 plus. Yang jelas itu kita edit sesuai dengan skenario, sesuai dengan hati kita, ya kan, mood kita. Udah setelah pulang dari Rotterdam mau tayang di Indonesia dibanderol 21. Kagetlah kita. Wah, kenapa 21? Kan bisa 13. Iya. Kan pemainnya haji. Ya, religi kan. Ternyata begitu tayang 21 diburu orang, Mas. Ya itu kaget aku tuh. Karena diburu orang. Iya, diburu penonton. Jadi pas pre-sale tiket itu kan kita gini. Jadi sebelum itu kenapa 21? Waduh, kita pusing kan. Sementara ada aturan bahwa film apapun ya, bukan hanya Gowo, film yang diklasifikasikan oleh LSF 21 hanya boleh tayang jam 7 ke atas. Jam 20, nggak bisa tayang jam. Per hari ini berapa jumlah penonton? Per hari ini 50.000. 50.000? Per hari ini? Per hari ini? Udah 100.000 lebih. 100.000 lebih. 100.000 orang sudah digowok Nyai Santi. Mungkin kita bisa bicara soal Nyai Santi ya. Iya, pengen tahu sih sebenarnya Mas Anung, Gowok itu karakter yang ingin ditonjolkan dari Nyai Santi itu apa sih? Otoriternya kah? Atau mungkin dedikasinya kah? Atau apa sih? Saya kagum aja ada seorang perempuan yang merelakan tubuhnya untuk ngajarin, untuk membuat laki-laki memahami tentang seluk-beluk tubuh perempuan. Mana bagian perempuan yang boleh dipegang,
dan mana yang tidak boleh dipegang sebelum waktunya menjadi muhrim. Itu ternyata butuh pelajaran. Ya. Karena kalau tidak dilakukan oleh seperti itu, mereka akan mencari mencari cara sendiri. Dan Gowok ini membantu orang tua yang tidak punya kemampuan untuk menjelaskan itu ke anaknya. Terus terang kayak saya itu, kalau udah anak saya udah mulai pacaran, ya kan, saya bingung mesti harus kasih tahu, nak kamu jangan nyentuh ini ya nak ya, nggak bisa saya. Oke. Gitu lah. Nah karena itu makanya profesi Gowok pada saat itu betul-betul dibutuhkan. Tantangan Mbak Lola dalam memerankan peran Gowok ini, tantangan tersulit. Yang pertama itu saya belum pernah, maksudnya saya udah 10 tahun kan gak di depan layar. Ya kagok pasti iya, terus sekalinya dapat peran harus menggowok gitu kan. Terus ini kompleks sekali karena memerankan Nyai Santi dari umur 30 sampai 45. Ada jeda gitu, ada jeda kemudian berganti anak angkatnya dari umur belasan sampai puluhan gitu, 20-an sekian. Dan secara emosional sangat sulit. Kemudian juga ada beberapa adegan yang intim dan itu juga concern gitu. Ternyata di adegan tersulit itu yang mungkin ini juga golden scene-nya Mas Hanung ya, di adegan intimasi itu kami para pemain bahagianya adalah diberi coach, intimasi coach, sehingga ketika melakukan adegan tersebut kami merasa nyaman, masing-masing pemain merasa nyaman dan ada batasan. Dan juga di setnya itu tertutup ya, hanya beberapa yang memang punya kepentingan. Dan kita ada kostum khusus, jadi nggak kemudian benar-benar. Kan itu kan telanjang punggung, depannya kan nggak mungkin ya. Iya. Jadi Jadi ada ini khusus gitu. Ada kostum khusus untuk menutupi bagian-bagian sensitif. Betul. Dan saya juga bilang, Mas boleh nggak aku lihat shotnya kayak apa? Oh, jadi sebelum syuting tuh Mas Hanung kasih shot listnya lah. Oh. Oke lah gitu, dan saya yakin kasih storyboardnya, kita bikin storyboardnya digambar, jadi kita saya yakin ini hasilnya bagus gitu, ini nggak sesuatu yang eksploitatif ya, tapi sesuatu yang sensual tapi masih dalam batas bukan vulgar. Oke. Yang jelas membuat pemain tetap nyaman dalam proses syuting tadi ya, Mas Hanung. Jadi banyak triknya tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Hanung ya. Kalau kita bicara soal nilai edukasi yang ingin disampaikan kepada masyarakat, apalagi per hari ini sudah 100.000 orang yang menonton Gowok begitu ya. Mungkin dari Mas Hanung, apa sih yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya bahwa laki-laki ternyata harus melayani perempuan, bukan sebaliknya. Ketika berada di rumah. Jadi di rumah itu tuh adalah wilayah perempuan sebetulnya, bukan wilayahnya laki-laki. Jadi laki-laki kan dia hidupnya kan bebas di luar, bekerja, berburu, kayak nggak ada aturan jam. Mau berburu jam 12 malam, mau ke meeting, kan bebas. Sementara kalau perempuan kan penuh dengan batasan-batasan. Nah ketika dia pulang ke rumah, ya kan, kalau perempuan itu diminta untuk melayani laki-laki, terus sementara perempuan dari pagi, dari jam 7 itu udah mendidik anak, udah masakin, udah nyuci, udah merawat rumah lah. Masa malam dia masih harus melayani, gitu kan. Jadi dibalik energinya ketika sudah habis oleh anak, oleh rumah, maka ketika laki-laki pulang, maka itu harus ada tempat khusus mereka di ruang private itu saling memanjakan satu sama lain, saling mengisi, soal perasaan, gitu loh. Kalau dari sudut perempuannya gimana sebagai Nyai Santinya? Saya merasa edukasinya adalah ini suatu bentuk keseimbangan ya, bahwa berhubungan itu harus seimbang, komunikasinya baik apapun itu ya, baik dalam urusan bukan cuma seks tapi hal yang lain dalam rumah tangga, karena mereka kan berdua. Jadi kalau nggak seimbang pasti akan berbahaya gitu. Jadi di Gowok ini mengajarkan bagaimana menjadi seimbang antara laki-laki dan perempuan. Ya, karena penting itu ya untuk menjaga keawetan rumah tangga pastinya. Kita berikan tepuk tangan untuk Hanung Bramantyo dan Lola Amaria. Semoga sukses untuk film Gowok. Amin. Nonton ya? Pastinya. Semoga tercapai targetnya. Minta di Gowok nggak habis nonton sama pasangannya. Oh iya. Nanti kita minta nasihat dari Mas Hanung langsung. Terima kasih Mas Hanung sekali lagi dan juga Mbak Lola. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi dan kami masih akan kembali dengan bintang tamu yang lainnya. Jadi tetaplah di Midnight Live.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.